Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah Jumat kita hari ini adalah menuju nikmat Allah. Tema ini didasarkan kepada firman Allah. Surat An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka bagi mereka itu Allah jadikan mereka bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Allah jadikan mereka bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka, yaitu minan nabiyyina, yaitu para nabi dan rasul, wasiddiqina, dan orang-orang
yang hakul yakin, yang istiqamah dengan apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, atau orang-orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh nabi dan rasul, wasyuhada'i, orang-orang yang mati dalam perjuangan menegakkan agama Allah, orang-orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, wassalihina, dan orang-orang yang saleh, yaitu orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, mulai untuk dirinya, keluarganya, dan untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Faulaika wa hasuna ulaika rafiqa, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baiknya teman. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ayat ini diturunkan oleh Allah menjawab dua peristiwa. Yang pertama, pada suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat yang datang penuh dengan kegelisahan, menemui Rasulullah dengan berlinang air mata, seraya mengucapkan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya mencintaimu melebihi daripada saya mencintai diri saya, ya Rasul. Ya Rasulullah, saya mencintaimu melebihi daripada saya mencintai anak-anak saya, ya Rasulullah. Ya Rasul, saya mencintaimu melebihi dari segala apa yang saya miliki, ya Rasulullah. Saya datang menemuimu, ya Rasul, karena saya tidak tenang di rumah, karena saya khawatir andai kata saya meninggal dan engkau meninggal, tentu kita tidak akan pernah bertemu lagi, ya Rasulullah. Ini yang membuat saya gelisah, ya Allah, ya Rasulullah." Kemudian sahabat tadi menangis terseduh-seduh sambil memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul terdiam. Beliau tidak bisa menjawab apa yang disampaikan oleh sahabat itu. Kemudian datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah sebagaimana yang dituangkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 69. Rasulullah disampaikan oleh malaikat Jibril ketika sahabat yang gelisah, ketika sahabat prihatin tidak akan bertemu lagi dengan Rasul. Lalu Allah jawab ketika Rasul terdiam, Jibril datang memberikan jawaban kepada Rasul. Apa jawaban yang disampaikan malaikat Jibril? Wa may yuti'illaha wa rasulah. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah buat mereka. Ini sekaligus menjawab doa orang-orang yang salat setiap rakaatnya. Ayat ini sekaligus menjawab doa orang-orang yang salat dalam setiap rakaatnya. Apakah doa orang yang salat yang selalu diucapkan dalam salatnya setiap rakaatnya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi
an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Lalu dijawab dengan ayat ini, wa may yuti'illaha wa rasulah. Kalimat yang pertama menjawab keprihatinan sahabat yang mendatangi Rasul, kalau ketika Rasul meninggal atau dia meninggal tidak akan lagi bertemu dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, sepanjang engkau mentaati Allah dan Rasulnya, engkau akan selalu bersama dengan orang-orang yang aku beri nikmat atas mereka, yaitu para nabi dan rasul, orang-orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul, dan orang yang berjuang menghabiskan harta, orang yang berjuang dengan jiwa dan hartanya untuk menegakkan agama. Ketika dia meninggal, sesungguhnya dia tergolong orang-orang yang syahid atau syuhada. Kemudian para orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk orang lain. Yang kedua, menjawab apa yang diminta oleh orang-orang yang salat, agar kita bersama, agar kita mendapatkan jalan yang benar, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Maka kata Allah, jalan orang yang diberi nikmat itulah yang 4 tadi. Maka ketika engkau ingin mendapatkan nikmat dari Allah, ukurannya apakah engkau sudah termasuk golongan yang sedemikian. Setiap salat, ihdinas siratal mustaqim. Setiap salat, siratal ladzina an'amta alaihim. Setiap rakaat kita baca, kita renungkan apakah kita sudah mendapatkannya. Maka jawabannya, apakah kita sudah termasuk orang yang soleh atau belum, atau orang yang tidak pernah merasa puas dalam hidupnya. Kenapa ketika orang mendapatkan kenikmatan dari Allah, sesungguhnya materi tidak berarti lagi buatnya. Bapak dan saudara sekalian, banyak contoh yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, dan kepada orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Satu diantaranya ketika peristiwa hijrah. Di saat Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan orang yang ingin bersama dengan Rasulnya, ingin ikut hijrah bersama Rasul. Ketika itu orang kafir Quraisy mengancam sahabat Rasul. Apa kata orang kafir Quraisy? Wahai kalian sekalian, jangan coba-coba kalian mengikut Muhammad. Kalau kalian mengikut Muhammad, seluruh harta kekayaan kalian akan kami ambil. Kalau kalian ikut bersama Muhammad, seluruh harta kalian akan kami ambil. Kalian pilih, ikut dengan Muhammad atau kalian ingin dengan hartanya. Tapi apa yang keluar dari mulut para sahabat? Wahai tuan-tuan kafir Quraisy sekalian, bagi kami harta yang kamu sebut itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta yang kamu sampaikan itu bagi kami tidak ada nilainya, tidak ada nilainya dibandingkan dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami akan ikut bersama Muhammad. Silakan kalian ambil rampas harta kami itu. Dalam peristiwa lain, di saat peperangan melawan kafir Quraisy, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihkan harta rampasan perang itu buat saudara-saudaranya yang datang dari Mekah atau orang muhajirin. Rasul membagi rampasan perang, lalu melebihkan sedikit untuk saudara-saudaranya
dari Mekah atau kelompok muhajirin, lalu nyeleneh orang Ansor. Apa kata orang Ansor? Tentu iya, kan orang kampungnya, kan familinya, tentu ya dilebihkannya. Terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul berbalik menghadap sahabat yang nyeleneh tadi. Apa kata Rasul? Kalian boleh pilih harta rampasan perang atau saya. Kalian boleh pilih harta rampasan perang atau saya. Kalau kalian ingin harta rampasan perang, seluruhnya saya tinggalkan di Madinah ini, dan saya akan kembali ke Makkah bersama saudara saya. Orang-orang Ansar akhirnya mendengar itu, bersujud bersimpuh sambil mohon maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan secara serentak, "Ya Rasul, kami pilih engkau ya Rasulullah. Bagi kami harta tidak punya arti apa-apa dibandingkan dirimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Inilah kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam. Ketika dia mentaati Allah dan mencintai Rasulullah, tidak ada nilai dan arti apa-apa selain daripada itu. Dan inilah yang menjadi pendorong dalam tegaknya agama, sehingga Islam menguasai seluruh penjuru dunia. Tetapi ketika umat Islam sudah dijauhkan dari nikmat Allah, dia tidak pernah lagi merasa puas dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Maka jangan heran Bapak dan saudara-saudara sekalian, hari ini kita menonton di televisi, ada orang-orang yang mendapatkan harta yang tidak pernah puas dengan harta itu. Ada namanya kelompok yang disebut oligarki. Jumlahnya sedikit, tapi dia menguasai mayoritas kekayaan yang ada di negeri ini. Adakah dia pernah merasa puas? Kalau dia puas, berhenti dia merampas negeri ini. Dia tidak akan pernah merasa puas, sehingga dia selalu berjuang, sehingga dia selalu berpikir bagaimana menambah hartanya, bahkan kalau perlu bersyirikat untuk mendapatkan kekayaan yang lebih banyak lagi. Tapi lihat sahabat Rasulullah, tapi lihat bagaimana Rasul. Ada Rasul itu yang miskin, dia hanya seorang nelayan miskin, tetapi dia tidak bisa ditawar dengan harta. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta berhenti mengajarkan Islam, diminta berhenti mensyiarkan Islam, diminta berhenti menyampaikan risalah agama Allah. Orang kafir Quraisy menawarkan kepada Muhammad, "Hai Muhammad, asal engkau berhenti mengajarkan Islam itu, menyampaikan agama yang kamu bawa itu, engkau boleh minta apa saja. Engkau mau pangkat, tinggal menyebutnya." Yang hari ini orang berlomba-lomba mendapatkan pangkat, bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Nabi ditawar untuk itu. Atau engkau ingin mendapatkan harta yang banyak, engkau tinggal menyebutkan saja lagi berapa yang kamu inginkan harta itu. Yang hari ini pemburu harta di mana-mana, sehingga orang tidak kenal lagi kemanusiaan untuk mendapatkan harta itu. Atau kamu menginginkan perempuan-perempuan cantik. Tapi apa jawab Rasulullah? Sekalipun matahari engkau taruh di tangan kananku, jangankan pangkat, jangankan harta, jangankan perempuan cantik, mampu engkau menaruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti menyampaikan kebenaran agama, risalah agama yang diturunkan oleh Allah dan diperintahkan kepadaku untuk menyampaikannya. Inilah orang-orang yang digambarkan oleh Allah, bahagian dari orang-orang yang mendapat nikmat itu. Sehingga kalau ada orang yang diberi rezeki oleh Allah, mendapatkan rezeki dengan benar, mendapatkan rezeki yang baik, tetapi rezeki tadi bukan untuk dirinya, tapi bagaimana dia bisa memanfaatkan rezeki itu untuk dinikmati oleh orang lain. Atau dia diberikan anugerah pangkat dan jabatan oleh Allah,
Maka ketika dia mendapatkan pangkat dan jabatan itu, lalu dia berpikir, dengan pangkat ini apa yang bisa saya berikan kepada orang lain? Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang-orang yang selalu dengan apa yang dia miliki berpikir manfaat apa yang bisa dia sebarkan untuk orang lain. Karena sesungguhnya itulah kenikmatan yang maha tinggi. Kenikmatan di saat beribadah dengan Allah, kenikmatan di saat istiqamah dengan Allah, di saat kita yakin dengan Allah dan Rasulnya, kenikmatan yang mulia yang dicontohkan oleh para sahabat ketika dia bersama-sama dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang maha tinggi ketika dia bisa menyenangkan orang lain. Kenikmatan yang maha tinggi ketika dia bisa melihat orang tersenyum akibat perbuatannya, bukan membuat orang gelisah atau membuat orang terzalimi dan teraniaya. Inilah perbandingan yang diungkapkan oleh Allah antara orang yang diberikan nikmat. Nikmat tidak diukur dari kuantitas, tetapi berdasarkan ungkapan Al-Quran, ungkapan hadis, wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Kalau kamu ingin menghitung-hitung nikmatku, niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Dalam perspektif ini, sesungguhnya nikmat itu adalah apa yang dirasakan, yang memberikan manfaat, yang memberikan kebahagiaan, yang memberikan ketenangan kepada kita. Maka itu akan didapatkan ketika manusia dekat dengan yang memberinya, yaitu Allah. Ketika manusia berpedoman kepada orang yang mencontohkan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selama itu dia lakukan. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah buatnya, yaitu para nabi dan rasul, yaitu orang-orang yang membenarkan kenabian dan kerasulan serta apa yang dibawa oleh nabi dan rasul, orang-orang yang menghabiskan harta dan jiwanya untuk menegakkan agama Allah, dan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan atas dasar keyakinan dan keimanan kepada Allah. Maka kita yang hari ini, yang hidup di penghujung zaman, kita tidak bertemu lagi dengan Rasul. Mungkin kita tidak akan pernah berperang seperti peperangan yang dilakukan di masa Rasul, tapi setidak-tidaknya bagaimana kita istiqamah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Yang hari ini berbagai polemik dalam kehidupan beragama. Hati-hati Bapak dan Saudara sekalian, hari ini tidak jelas mana yang benar dan mana yang tidak benar, tetapi Allah satu-satu membuktikan. Hari ini sesungguhnya umat Islam dijadikan oleh orang komoditi untuk memecah belah kekuatan, sehingga umat Islam itu menjadi lemah. Hari ini kita lihat, mudah-mudahan yang saya lihat, yang kita lihat, yang kita saksikan di berbagai media, betapa hari ini orang merasuki umat Islam dengan memasukkan kekuatan-kekuatan di luar Islam dan mempengaruhi pemahaman-pemahaman tentang Islam. Ada yang bersahabat dengan Yahudi, ada yang bersahabat dengan Yahudi sehingga dia disanjung-sanjung oleh orang Yahudi, tetapi tidak sedikit pula yang membela dan melindunginya. Ada orang yang benar-benar menegakkan Islam, hari ini dia diuji oleh Allah dengan berbagai fitnah, dengan berbagai ancaman, dengan berbagai ujian. Tetapi dibandingkan dengan apa yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang ikut bersama Rasulullah, tentu sesungguhnya ini belum ada apa-apanya. Untuk itu kebenaran, kejujuran dan ketaatan kepada Allah, jangankan hari ini, sejak daripada Nabi Adam selalu mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bapak dan Saudara sekalian, mari kita selalu merenung, karena keyakinan kita dan kerinduan kita sebagaimana yang kita ucapkan dalam solat kita, dan itu bagian doa yang tidak pernah putus oleh kita. Mari kita bersama-sama berjuang dan berusaha agar hidup kita ini menjadi hidup yang memperoleh kenikmatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
dan kita bahagian dari orang-orang yang dianugerahkan Allah dalam bentuk kelompok orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah, sekalipun kita tidak pernah melihat Rasulullah, tapi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita yang mentaati Allah dan Rasul, insya Allah nanti di akhirat kita akan dipertemukan oleh Allah dan kita akan berkumpul bersama dengan 4 golongan yang diucapkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 69 tadi. Mari kita camkan dan kita renungkan, dan mari kita berjuang dan berusaha untuk menjadi bahagian orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sekedar untuk mendorong bagaimana kita bisa merasakan nikmat Allah dan Allah semakin dekat dengan kita. Seorang imam Masjidil Haram menyampaikan, agar engkau merasa dekat dengan Allah dan engkau termotivasi untuk beribadah dan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, bayangkan setiap saat ada sorga di sebelah kananmu yang menjadi kerinduan setiap orang-orang mukmin. Ada neraka di sebelah kirimu, tempat yang menakutkan bagi setiap insan atau manusia. Ada siratal mustaqim yang terbentang di depanmu, yang engkau bisa tergelincir jatuh ke dalam neraka jahanam. Lalu yang paling menarik, bayangkan di belakangmu malaikat maut yang setiap saat akan menjemputmu. Ketika 4 hal ini engkau lihat dan engkau rasakan dan engkau renungkan, tidak ada waktu untuk kita berpikir menjauhi Allah dan Rasulnya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah tidak pernah memberitahu kapan kita mati. Cuma Allah mengungkapkan tidak satupun manusia yang hidup yang tidak akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maka oleh sebab itu Allah ungkapkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman, hati-hati dengan Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, sekiranya kematian datang menghampirimu, apa yang sudah kau persiapkan, apa yang sudah kamu lakukan, dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha tahu apa saja yang kamu kerjakan. Orang tidak tahu, pemimpinmu tidak tahu, istri dan anak-anakmu tidak tahu, tetapi Allah mengetahuinya, karena tak satu pun manusia kecuali akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sisa-sisa hidup kita yang tidak kita ketahui ini, yang saat ini kita berada di awal tahun, hari ini 10 Muharram, awal tahun dan awal bulan Muharram, mana tahu ini adalah tahun dan kesempatan terakhir buat kita. Untuk itu mari kita manfaatkan waktu yang ada
untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, dan nanti di akhirat akan berkumpul bersama-sama para nabi, para orang-orang yang bersama nabi, para syuhada, dan orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan atau yang disebut dengan orang-orang yang saleh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'alna minat tawabin, Allahumma ja'alna minat tawabin, Allahumma ja'alna minat tawabin, wa ja'alna minal mutatahirin, wa ja'alna min ibadika salihin. Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.